Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arofah Nurul Walidaini, NIM 193141104 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Surakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang masa prasejarah sampai masa kemerdekaan hingga sampai sekarang ini beserta Indonesia dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Nah, menuju materi yang pertama yaitu tentang masa prasejarah. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu prasejarah? Zaman prasejarah yaitu dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu yang dibagi dalam periode zaman batu yang pertama yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum. Pada zaman batu ini yaitu peralatan batu untuk menunjang kehidupan masih dibuat dengan sangat kasar oleh manusia. Zaman batu ini berlangsung sekitar 600.000 tahun sebelum Masehi. Zaman batu ini masih sangat sederhana, yaitu manusia bertahan hidup dengan cara berpindah-pindah atau nomaden. Pada zaman ini manusia masih hidup secara berkelompok 10-15 orang. Cara hidup manusia pada zaman itu hanya berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Kehidupan pada zaman ini nampak adanya hunian, tempat tinggal di gua atau tempat perlindungan lainnya yang aman dari gangguan alam dan juga hewan buas. Zaman batu yang kedua adalah zaman batu tengah atau Mesolitikum. Pada zaman ini manusia sudah mulai berkembang, yaitu sudah mengenal sistem masyarakat dan tidak lagi hidup berkelompok. Mereka juga sudah mulai hidup menetap di rumah hunian, rumah panggung, dan juga sudah tidak nomaden atau berpindah-pindah. Manusia juga sudah mengenal bercocok tanam dan pembagian tugas sosial, yaitu laki-laki berburu dan perempuan memasak. Selain itu, pada zaman ini manusia juga sudah mengenal kesenian seperti musik, serta peninggalan pada zaman Mesolitikum ini yaitu adanya lukisan di dinding gua. Batu yang ketiga adalah zaman batu muda atau Neolitikum. Pada zaman ini yaitu kehidupan manusia sudah berkembang pesat, di mana manusia sudah berevolusi dalam seni kehidupan, misalnya tidak lagi bergantung dari berburu dan mulai mengembangkan cara bercocok tanam, beternak, dan juga sejenisnya. Kehidupan pada masa ini juga mulai berkembang dengan hilangnya budaya nomaden diganti dengan menghuni tetap pada suatu tempat. Peralatan yang digunakan juga lebih baik mengingat peralatan yang digunakan sudah halus dan dibarengi dengan peralatan lainnya seperti gerabah atau kain tenun. Pola hidup mereka juga menetap dan mereka menghasilkan kebudayaan yang lebih maju. Nah, pada zaman prasejarah ini ada beberapa jenis manusia purba yang hidup pada zaman prasejarah ini. Yang pertama adalah Pithecanthropus erectus. Ciri-ciri dari manusia ini yaitu pada tahun 1890 oleh Eugène Dubois menemukan fosil Pithecanthropus erectus di Trinil, Lembah Bengawan Solo. Fosil tersebut menyerupai kera, tapi berdiri tegak sehingga dinamakan Pithecanthropus erectus. Ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus adalah badannya yang tegap dan tulang punggungnya yang kuat. Manusia purba yang selanjutnya adalah jenis Meganthropus paleojavanicus. Ditemukan oleh Gustav Heinrich Rapp van Koningswijk di Sangiran pada tahun 1941. Di tahun 1952 kali ini, fosil tersebut diduga berasal dari masa Pleistosen Tengah, yaitu Meganthropus paleojavanicus. Umur fosil diperkirakan 1-2 juta tahun. Ciri-cirinya adalah berbadan tegap, dengan tonjolan tajam di kepala, kemudian bertulang pipi tebal, dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak memiliki dagu, tapi mempunyai otot kunyah, gigi, dan rahang yang besar dan juga kuat. Manusia purba yang selanjutnya adalah Homo soloensis. Ditemukan oleh van Koningswijk dan Weiderich pada tahun 1931 sampai 1934 di Lembah Sungai Bengawan Solo. Jenis manusia purba paling muda yaitu usianya 25.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya adalah tinggi badannya berkisar sekitar 130 sampai 210 cm. Otak mereka lebih berkembang dibanding dengan Meganthropus dan juga Pithecanthropus. Ciri-cirinya yang lainnya yaitu tonjolan pada kening pun mulai berkurang dan mereka memiliki dagu.
Manusia purba yang selanjutnya adalah Homo wajakensis. Fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia di Wajak. Ditemukan oleh BD dan Reichschoten pada tahun 1888 sampai 1889. Manusia purba jenis ini sudah mulai menggunakan alat-alat dari batu dan tulang. Mereka juga sudah mulai memasak masakannya sendiri sebelum dikonsumsi. Yang selanjutnya adalah Homo sapiens, yaitu manusia purba. Jenis ini merupakan manusia purba yang paling muda ditemukan dengan ciri-ciri yang mendekati dengan manusia modern saat ini. Bentuk fisiknya pun sudah menyerupai manusia modern saat ini. Homo sapiens juga tergolong sebagai manusia cerdas dalam berpikir karena volume otaknya berkisar sekitar 1000 sampai 1200 cc. Selain manusia purba, kebudayaan juga berkembang pada zaman prasejarah di Indonesia ini, dikarenakan manusia memiliki akal dan juga memiliki pikiran untuk menghasilkan sesuatu yang berguna seperti teknologi. Adapun teknologi dan budaya yang berkembang pada zaman ini dicontohkan pada beberapa budaya, seperti yang pertama kebudayaan Ngandong, yaitu Van Koningswald pada tahun 1934 menemukan alat-alat tulang, tanduk, dan kapak genggam batu. Penemuan ini berlokasi di Ngandong, Madiun, sehingga dinamakan kebudayaan Ngandong. Selain alat tersebut, terdapat pula alat serpih, belati, dan pisau kecil. Yang selanjutnya adalah kebudayaan Pacitan, yaitu pada tahun 1935 di Pacitan, tepatnya di Desa Punung, ditemukan alat-alat batu Paleolitikum seperti kapak genggam, kapak perimbas, dan alat serpih. Penemu kebudayaan ini adalah Van Koningswald, dan dari jenis alatnya manusia jenis Pithecanthropus erectus lah pendukung kebudayaan ini. Yang selanjutnya adalah kebudayaan Sampung, yaitu pada tahun 1928 sampai 32 di Gua Lawa di dekat Sampung Ponorogo, menghasilkan beberapa temuan prasejarah yang diprakarsai oleh Van Steenkalinsfeld, antara lain alat-alat dari tulang seperti jarum, pisau, dan sudip. Selain itu terdapat juga tulang binatang yang dijadikan sebagai tempat perhiasan ataupun jimat. Nah, kemudian pada zaman sejarah juga terdapat kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia, yaitu diketahui sumbernya dari prasasti berbentuk yupa atau tiang yang berjumlah 7 buah. Raja yang terbesar dari Kerajaan Kutai adalah Kerajaan Mulawarman, yang berhasil membawa Kutai pada masa kejayaan. Kemudian peninggalan dari Kerajaan Kutai adalah Ketopong Sultan, Kalong Ucal, Kalong Jiwa, Kura-Kura Emas, Prasasti Yupa, dan juga Keris Bukit. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh Jaya Singawarman yang datang dari India setelah kalah perang di sana. Puncak kejayaan dari Kerajaan Tarumanegara di bawah pimpinan Raja Purnawarman. Kemudian peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Ciaruteun, Prasasti Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Alwi, Prasasti Cidanghayang atau Prasasti Lebak, dan Prasasti Tugu. Nah, kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Mataram kuno. Bukti yang menunjukkan sejarah kerajaan ini adanya Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Klurak, dan Prasasti Kedu. Raja yang mulai memerintah Kerajaan Mataram adalah Raja Sanjaya. Kemudian kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Sriwijaya. Raja pertama Sriwijaya adalah Dapuntahyang Jayanagara. Dengan pusat kerajaan ada dua pendapat, yaitu menyebabkan bahwa pusat Sriwijaya di Palembang, yang kedua di Jambi. Kerajaan Sriwijaya memiliki jalur letak yang strategis, yaitu berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional Asia Tenggara. Maka Sriwijaya berkembang menjadi pusat perdagangan dan menjadi pelabuhan transito sehingga dapat menimbun barang dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri didirikan oleh Raja Airlangga. Kemudian beberapa peninggalan Kerajaan Kediri adalah Prasasti Banjaran, Prasasti Hantang, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, Prasasti Kamulan, Panataran, dan Candi Gurah.
Kemudian adalah Kerajaan Singasari. Raja pertama Singasari adalah Ken Arok, menandai munculnya dinasti baru yaitu dinasti Rajasa atau dinasti Girindra. Dari kelima kerajaan Singasari, Raja Kertanagala yang paling terkenal karena di bawah pemerintahan Raja Kertanagara ini Singasari mengalami puncak kebesarannya. Kemudian yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit, yaitu adalah berdirinya Kerajaan Majapahit itu karena usaha dan perjuangan Raden Wijaya dengan memanfaatkan kedatangan tentara Cina yang datang ke Pulau Jawa untuk menghukum Kertanegara. Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk, ia bergelar Rajasa Negara, dan dalam menjalankan pemerintahannya yang didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. Selanjutnya adalah kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai, merupakan kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia. Raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Islam yang kedua adalah Kesultanan Aceh. Kerajaan ini beribu kota di Kutaraja atau Banda Aceh. Rajanya yang pertama kali adalah Sultan Nurhayat-Shah pada tahun 1511 sampai 1530. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636, Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan. Dan yang selanjutnya adalah Kerajaan Jambi. Kerajaan Jambi bernama lain Kerajaan Dharmasraya. Agama Islam yang menyebar di Jambi berasal dari Samudra Pasai. Jambi secara resmi dinyatakan masuk Islam ketika berada di bawah kekuasaan Rangkaya Hitam. Sultan Abdul Qahar memerintah sampai tahun 1643 pada zamannya. Kerajaan Melayu Jambi terus mengalami kemajuan. Setelah Sultan Abdul Qahar meninggal, ia digantikan oleh Sultan Abdul Jalil. Selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa. Raja Demak yang pertama adalah Raden Fatah. Sampai pada tahun 1511, daerah yang dikuasai Demak adalah Cirebon, Tubna, Jepara, Sedayu, Jabatan, dan Gresik. Perluasan ini dilakukan oleh Raden Fatah dengan bantuan Adipati Unus. Adalah Kerajaan Pajang. Raja pertama Kerajaan Pajang adalah Jakatingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya melakukan perluasan wilayah untuk mendapatkan pengakuan atas kekuasaannya. Ia memperluas wilayahnya di tanah pedalaman di arah timur sampai Madiun yang berada di aliran anak terbesar Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram. Awal keberadaan kerajaan ini ketika Sultan Hadiwijaya atau Raja Pajang menghadiahkan daerah Mataram pada tahun 1577 kepada Ki Gede Pamanahan. Kerajaan Mataram mengalami masa kejayaannya pada masa Sultan Agung. Ini adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten dipimpin oleh Fatahillah yang berhasil menguasai Banten dan Sunda Kelapa. Sampai pada tahun 1552, Banten dipimpin oleh Fatahillah. Kepemimpinannya digantikan oleh putranya Hasanuddin. Di tangan Hasanuddin, Banten menjadi negara agraris dan maritim sehingga menjadikan wilayahnya yang makmur dan sejahtera. Ini adalah Kerajaan Makassar. Kerajaan Gotalo adalah kerajaan terkuat pada waktu itu yang berperan sebagai pelabuhan penting perniagaan. Belanda memonopoli perdagangan Makassar. Karena monopoli ini menyengsarakan rakyat, maka mereka pun banyak yang melakukan pemberontakan. Maka terjadilah Perang Makassar. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang mendapatkan gelar ayam jantan dari timur. Belanda juga dapat meredam perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Belanda yang dibantu oleh Raja Bone Arupalaka, Hasanuddin pun tidak berdaya dan akhirnya kekuatan tidak seimbang. Akhirnya mereka terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Materi tentang zaman sejarah yang selanjutnya adalah penjajahan di Indonesia, masa politik etis, dan juga kolonial. Masa penjajahan di Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16, atau sebaliknya, proses penjajahan bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti sekarang. Selama abad ke-18, Ferdinand Indice Compagnie atau disingkat VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram.
pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dan dalam politik pribumi di Pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Sistem pemerintah lokal Belanda di Jawa adalah sistem yang direk atau langsung maupun dualistik. Bersamaan dengan hierarki Belanda, ada hierarki pribumi yang berfungsi sebagai perantara antara petani Jawa dan layanan sipil di Eropa. Bagian atas struktur hierarki pribumi ini terjadi daripada aristokrasi Jawa sebelum para pejabat yang mengelola kerajaan Mataram, namun karena dikuasai oleh penjajah, para priai ini terpaksa melaksanakan kehendak Belanda. Meningkatnya dominasi Belanda atas Pulau Jawa tidak datang tanpa perlawanan. Ketika pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk membangun jalan di tanah yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro yang ditunjuk sebagai wali tahta Yogyakarta setelah kematian mendadak saudara tirinya, ia memberontak dengan didukung oleh mayoritas penduduk di Jawa Tengah, dan ia menjadikannya sebagai perang jihad. Perang ini berlangsung tahun 1825 sampai 1830 dan mengakibatkan kematian sekitar 215.000 orang, sebagian besar orang Jawa. Tapi setelah Perang Jawa selesai dan Pangeran Diponegoro ditangkap, Belanda jauh lebih kuat di Jawa dibanding sebelumnya. Diputuskan bahwa Jawa sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi Belanda, karena itu Gubernur Jenderal Van der Bos mendorong dimulainya era tanam paksa. Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi, pihak Belanda lah yang memutuskan jenis atau jumlah komoditi yang harus diproduksi oleh para petani di Jawa. Secara umum ini berarti bahwa para petani Jawa harus menyerahkan 1/5 dari hasil panen mereka kepada Belanda. Sebagai ganti, para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan harga yang ditentukan oleh Belanda tanpa memperhitungkan komoditi di pasaran dunia. Pada tahun 1870, kelompok liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dengan sukses menghilangkan beberapa ciri khas sistem tanam paksa, sehingga muncul politik etis nasionalisme di Indonesia yang menguntungkan pribumi. Awal abad ke-20, Belanda mulai menerapkan politik etis sebagai wujud hutang kehormatan pada bangsa Hindia Belanda. Politik seakan senantiasa menimbulkan gejolak dimanapun ia berada, hasilnya pun tak selalu menguntungkan masyarakat. Di satu sisi, gejolak politik juga selalu merugikan masyarakat. Latar belakang adanya politik etis. Politik etis ada dikenal dengan politik balas budi, adalah suatu gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Balas budi dipandang sebagai hal yang harus ditunaikan karena telah sekian lamanya Belanda memperoleh keuntungan di tanah Hindia Belanda, sedangkan rakyat pribumi boleh dikatakan menderita sengsara. Salah satunya adalah akibat adanya tanam paksa. Adanya perselisihan paham yang melatar belakanginya. Ada konflik antara golongan humanis dan golongan liberal di parlemen Belanda, meski pro dan kontra senantiasa menyelimuti. Pada 17 September 1901, dalam pidatonya, Ratu Wilhelmina I mengumumkan bahwa Belanda memiliki kewajiban untuk membayar hutang budi kepada Hindia Belanda. Ide politik etis diwujudkan ke dalam 3 hal sebagai berikut, atau trias etika. Yang pertama adalah edukasi atau pendidikan, yang kedua adalah irigasi, dan yang ketiga adalah transmigrasi atau perpindahan. Dampak politik etis bagi Indonesia yang pertama adalah dibangunnya infrastruktur, contoh rel kereta api dan bendungan. Yang kedua adalah masyarakat perkotaan yang makin modern akibat adanya akulturasi budaya. Dan yang ketiga adalah edukasi yang melahirkan 2 kelompok, kelompok terpelajar dan kelompok fungsional yang dipekerjakan di perkantoran Belanda. Perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Pada 11 Januari 1942, Jepang menduduki Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian pada tanggal 23 Januari 1942, Jepang menduduki Balikpapan, Kalimantan Timur. 14 Februari 1942, Jepang menduduki Palembang. Kemudian 16 Februari
1942 Jepang menduduki Pelaju. 1 Maret 1942 Jepang menduduki berbagai daerah di Pulau Jawa, yakni di Merak, Teluk Banten, Cirebon, dan Pasuruan. Dan pada tanggal 5 Maret 1942 Jepang berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda. Pemberontakan bangsa Indonesia melawan kekejaman pemerintah pendudukan Jepang di Cot Plieng, Aceh tahun 1942 dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil. Kemudian di Biak, Papua tahun 1943. Kemudian di Pontianak dan Kalimantan tahun 1944. Kemudian di Singaparna, Tasikmalaya tahun 1944 dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Selain di Singaparna dan Tasikmalaya juga di Jawa Barat. Dan yang terakhir di Blitar, Jawa Timur tahun 1943 yang dipimpin oleh Sodanko Supriyadi. Tahun 1944, pemerintah Jepang memberikan janji kemerdekaan Indonesia setelah berhasil melawan Belanda. Jepang memerlukan dukungan kekuatan untuk mengusir penjajah dengan memberikan janji kemerdekaan. Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Jepang. Jepang memperbolehkan pula menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Janji manis Jepang, yaitu lahirnya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wadyodiningrat, sedangkan wakil ketuanya oleh Ijbagse dan Soeroso. BPUPKI yang memiliki anggota sebanyak 60 orang tersebut dilantik oleh Letnan Jenderal Haradaku Makichi pada tanggal 28 Mei 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang yang pertama dengan agenda utamanya adalah perumusan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut, tampillah 3 tokoh yang memberikan beberapa gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka, yaitu adalah Muhammad Yamin Supomo dan juga Insinyur Soekarno. Pada Juli 1945, Jepang semakin tertekan dengan penyerangan tentara sekutu. Dalam keadaan seperti inilah, Jepang berkeinginan untuk membentuk sebuah negara Indonesia yang merdeka dalam rangka mencegah kembalinya kekuasaan Belanda. Kemudian pada 7 Agustus 1945 diresmikannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pembentukan PPKI tersebut sesuai dengan keputusan Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Jepang di kawasan Asia Tenggara. Susunan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia terdiri dari 27 orang yang seluruhnya merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh nasionalis Indonesia yakni Dr. Rajiman Wadyodiningrat, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dipanggil oleh Jenderal Besar Terauchi ke Dalat Saigon, Vietnam. Jenderal Besar Terauchi adalah Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuan di Dalat Saigon atau Vietnam yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi menerima para pemimpin Indonesia dan sekaligus melantik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Pertemuan antara tokoh-tokoh nasionalis Indonesia dengan pimpinan Jepang tersebut digunakan untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting, yakni yang pertama adalah membicarakan waktu Indonesia merdeka, dan yang kedua membahas kembali batas-batas wilayah negara Indonesia merdeka, yakni bekas jajahan Jepang. Pukul 4.00 waktu Indonesia Barat tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.30 WIB tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda bangsa Indonesia
keluar dari kediaman Laksamana Muda Maeda, mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta Timur pada pukul 10 WIB waktu Indonesia Barat. Saat itu juga bertepatan dengan hari Jumat Legi dalam perhitungan masyarakat Jawa dan bertepatan dengan bulan puasa bagi umat Islam. Nah, materi yang selanjutnya adalah setelah Indonesia merdeka, kita akan melanjutkan materi tentang Indonesia beserta potensi-potensi yang dimilikinya. Yang pertama, potensi Indonesia dari sumber daya alam. Pertama adalah hutan. Hutan adalah sebagai modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial, budaya, maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, hutan harus dikelola, dimanfaatkan, dilindungi, dan dilestarikan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Potensi yang kedua adalah laut. Laut Indonesia memiliki luas kurang lebih 5,6 juta kilometer dengan 2 garis pantai sepanjang 81.000 km dengan potensi sumber dayanya berupa perikanan laut yang cukup besar baik dari segi kualitas maupun diversitasnya. Selain itu, Indonesia tetap berhak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam di laut lepas di luar batas 200 mil laut ZEE serta pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dasar laut perairan internasional di luar batas landas kontinen. Potensi sumber daya alam yang ketiga adalah minyak bumi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, minyak bumi dan gas bumi adalah sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Potensi yang selanjutnya adalah gas alam. Potensi gas alam di Indonesia masih sangat banyak. Cadangan gas alam di Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Selain minyak bumi, Indonesia juga memiliki cadangan gas yang cukup besar, yaitu sebesar 170 TSCF dengan produksi per tahun, mencapai 2,87 TSCF. Dengan komposisi tersebut, Indonesia memiliki reserve to production mencapai 59 tahun. Dan yang terakhir adalah batu bara. Batu bara merupakan salah satu tambang yang berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh pemerintah. Selain minyak dan gas bumi, berdasarkan perhitungan cadangan batu bara Indonesia diperkirakan sebesar 42,6 miliar ton dan masih berpotensi untuk diproduksi 80 tahun mendatang. Indonesia berada dalam urutan kelima yang menghasilkan batu bara paling banyak di dunia. Batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit listrik. Selain itu, potensi yang dimiliki Indonesia yaitu di bidang pariwisata. Ada wisata-wisata di Indonesia yang populer di mata dunia. Yang pertama adalah contohnya Danau Toba di Sumatera Utara. Danau Toba sudah lama terkenal sebagai salah satu objek wisata favorit yang sering dikunjungi sejak tahun 1980. Objek wisata yang terkenal di dunia ini memiliki luas sekitar 1.145 km persegi. Di tanah danau terdapat Pulau Samosir yang luasnya hampir sebanding dengan negara Singapura. Selain terluas, danau ini menjadi salah satu danau terdalam di dunia dengan kedalaman sekitar 450 meter. Selanjutnya adalah Nusa Penida, Bali. Pulau Bali sudah tidak dapat dipungkiri, memang merajalela ke seluruh dunia karena pemandangannya yang indah, budayanya yang masih kental, terasa, dan pantainya yang sangat eksotis. Salah satu objek wisata di Bali yang populer di mata dunia adalah Nusa Penida.
Tempat wisata Indonesia yang favorit ini adalah pilihan yang tepat, yang suka melakukan island hopping dan menikmati keindahan bawah laut dengan snorkeling, dengan panorama pantai yang indah di Nusa Penida dan pulau-pulau kecil sekitarnya menawarkan pengalaman berbeda dan tentunya akan memanjakan diri kita. Yang selanjutnya adalah Taman Laut Bunaken, Sulawesi Utara, destinasi wisata di Indonesia yang sangat populer di mancanegara adalah Taman Laut Bunaken yang terletak di Teluk Manado. Bunaken menjadi salah satu objek wisata yang mengundang decak kagum karena keindahan bawah lautnya yang sulit ditemukan di negara lain. Berkunjung ke Taman Laut Bunaken akan menemukan keindahan kehidupan di dalam laut yang membuat mata kamu tidak bisa berhenti memandangnya. Di dalam taman laut ini terdapat 13 jenis terumbu karang yang didominasi dengan bebatuan laut. Selain itu, pemandangan yang paling menarik adalah adanya terumbu karang terial vertikal yang menjulang ke bawah sedalam 25-50 meter. Tidak sampai di situ, kita bisa dimanjakan dengan 91 jenis ikan yang ada di dalamnya. Tujuan wisata Indonesia favorit asing ini juga menyediakan fasilitas untuk scuba diving dengan 20 titik penyelam terbaik di mana penyelam dapat kesempatan berenang di dasar laut dengan beragam biota laut yang menakjubkan. Selanjutnya adalah Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Pulau Sulawesi, Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu wisata bawah laut yang populer di dunia dengan luas mencapai 13.900 km². Tujuan wisata asal Indonesia ini memiliki kurang dari 112 jenis terumbu karang yang bersimbiosis dengan ikan-ikan bawah laut sehingga menciptakan panorama bawah laut yang tiada tanding. Semuanya menjadikan Wakatobi sebagai salah satu surga penyelam bagi para traveler dari berbagai penjuru dunia. Selanjutnya adalah Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Raja Ampat atau Empat Raja merupakan pulau indah yang merupakan penghasil lukisan batu kuno. 4 pulau utama yang dimaksud adalah Waigeo, Sulawati, Batanta, dan Misau. Nama-nama tersebut berasal dari warga di sekitar Pulau Raja Ampat. Keindahan dan kemegahan dari objek wisata populer asal Indonesia ini mampu mengundang para wisatawan dari seluruh dunia untuk datang ke sini dan merasakan pemandangan yang tidak kalah terlupakan. Dengan wilayah pulau mencakup hingga 4,6 juta hektar tanah dan laut, kita bisa menemukan 540 jenis karang, 1.511 spesies ikan, serta 700 jenis moluska. Selanjutnya adalah Gunung Bromo di Jawa Timur. Merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif ini memiliki pesona khas berupa gurun pasir yang sangat luas. Selain itu, menjadi gunung yang tertinggi, salah satu gunung tertinggi di Indonesia, namun keindahan Gunung Bromo tidak ada yang duanya dengan para pengunjung dapat merasakan pemandangan yang fantastis dan spektakuler. Selanjutnya adalah Pulau Komodo di NTT. Pulau Komodo merupakan salah satu wisata yang terkenal di Indonesia karena berlokasi di Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan rumah bagi para ratusan komodo, hewan endemik yang hanya di Indonesia. Mengamati perilaku mengeksplorasi habitat dari hewan purba ini, Pulau Komodo juga menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Selanjutnya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu wisata budaya di Indonesia yang mendunia karena candi Buddha terbesar di dunia dengan luas kurang dari 123 kali 123 meter. Candi ini dibangun pada masa Mataram kuno, yang merupakan warisan budaya sejarah Indonesia yang terkenal dengan arsitektur yang memukau. Berbagai relief yang menceritakan mengenai berbagai ajaran agama Buddha dan perjalanan hidup Siddhartha Gautama hingga mencapai pencerahan sempurna ada di Candi Borobudur ini yang memiliki total tak kurang dari 504 arca Buddha dan 2.672 panel relief. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi berupa suku-suku. Suku-suku di Indonesia
ada banyak sekali macamnya, tetapi ada beberapa suku yang terbesar atau yang paling banyak penduduknya di Indonesia. Yang pertama adalah suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbanyak di Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Suku ini memiliki jumlah sekitar 40% dari total suku bangsa yang ada di Indonesia. Jawa terkenal dengan budaya dan keseniannya yang sebagian besar dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha, seperti contohnya pementasan seni wayang. Yang kedua adalah suku Sunda. Suku Sunda merupakan suku terbesar kedua dan terbanyak yang paling mengenal suku ini karena permainan musik khasnya atau bahkan faktanya suku Sunda merupakan orang yang pertama kali melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa lain. Orang tersebut adalah Sang Hyang Surawisesa atau Raja Samian yang melakukan hubungan diplomatik dengan orang Portugis di Malaka pada abad ke-15. Hal ini dibuktikan dengan prasasti perjanjian Sunda-Portugal. Yang ketiga adalah suku Batak. Suku Batak adalah sebutan kolektif bagi penduduk di daerah Tapanuli dan Sumatera Utara. Rupanya ada beberapa bagian dari suku Batak, antara lain suku Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Mandailing, Batak Simalungun, dan Batak Karo. Selanjutnya adalah suku Madura. Suku Madura merupakan salah satu suku yang memiliki populasi sekitar 7.179.356 jiwa di Indonesia. Suku ini berasal di daerah Madura dan sekitar Provinsi Jawa Timur. Suku ini juga bertransmigrasi ke wilayah seperti Pulau Kalimantan Tengah dan Barat. Selanjutnya adalah suku Betawi. Suku Betawi ini bertempat tinggal di wilayah Jakarta karena merupakan keturunan dari Batavia sejak abad ke-17. Suku ini termasuk suku yang terkenal di antara suku lainnya di Pulau Jawa dan memiliki maskot berupa boneka ondel-ondel. Yang keenam adalah suku Minangkabau. Merupakan dikenal dengan juga suku Minang karena menunjuk pada kultural dan geografis. Suku Minang merupakan pewaris dari tradisi lama Melayu dan Sriwijaya yang senang berdagang. Selanjutnya adalah suku Bugis. Berasal dari kata Tougi yang berarti orang Bugis, merupakan sekelompok etnis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Suku ini termasuk dalam suku-suku Melayu Deutero yang telah masuk ke wilayah Indonesia setelah terjadinya gelombang migrasi pertama dari daratan Asia. Kini orang-orang Bugis merantau ke berbagai provinsi di Indonesia, bahkan mancanegara. Yang kedelapan adalah suku Melayu. Suku ini merupakan kelompok etnis dari orang-orang Austronesia yang menghuni semenanjung Malaya hingga Pulau Kalimantan pesisir, termasuk Malaysia yang disebut dengan Alam Melayu. Nama Melayu berasal dari kerajaan Melayu yang pernah ada di Sungai Batanghari, Jambi. Pemakaian Melayu meluas hingga keluar Sumatera dan terus berkembang hingga ke Pulau Jawa, Kalimantan, dan semenanjung Malaysia. Selanjutnya adalah suku Arab. Suku ini memiliki campuran Arab dan pribumi Indonesia. Awal kedatangannya mereka berada di perkampungan Arab yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Sayangnya pada masa penjajahan Belanda mereka dianggap sebagai bangsa timur asing yang bersama dengan suku Tionghoa Indonesia dan suku India Indonesia. Dan yang terakhir adalah suku Banten. Adalah salah satu suku terbesar yang merupakan orang Sunda yang menghuni bekas dari Kesultanan Banten, yang pada umumnya menggunakan bahasa Banten, salah satu dialek bahasa Sunda yang lebih mengarah ke bahasa Sunda kasar.